Al-Ankabut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ini Al-Ankabut ini tentang laba-laba. Sini laba-laba. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini juga ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran ini satu huruf itu mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Jadi kalau kita baca Quran itu kalau satu hurufnya itu 10 rahmat, 10 kebaikan dari Allah. Kalau alif lam mim berarti ada berapa huruf? 3 huruf berarti 30 kebaikan dari Allah. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengucapkan ay yaqulu amanna, dibiarkan hanya mengucapkan aku beriman loh kepada Allah, aku sekarang hijrah loh sekarang, pakaianku sekarang dari yang you can see udah jadi ini pakaian muslimah. Apa itu namanya? Hijab. Pakaian syar'i. Apakah mengira manusia itu cuma dibiarkan aja ngomong aku beriman loh, aku sekarang jadi orang mukmin, aku sekarang hijrah loh. Wa hum la yuftanun. Mereka tidak diuji. Pasti diuji. Kalau cuma ngomong toh aku beriman terus gak diuji, bukan berarti. Kita kalau betul-betul beriman pasti diuji. Pasti ya, bukan ini ya. Bukan apa ya? Mungkin, bukan. Pasti. Kalau sampai sudah mantep hijrah, udah mantep hatinya beriman kepada Allah, pasti diuji. Jadi jangan kira sampean itu ngomong saja beriman kepada Allah, kalau nggak diuji, pasti diuji sama Allah. Pasti. Jadi tatkala kita hijrah dari tempat yang bermaksiat ke tempat yang baik, itu dinamakan jihad. Jihad itu minal maksiyati ila ta'atillah. Jadi jihad yang dinamakan jihad itu adalah dari tempat bermaksiat atau dari kelakuan yang bermaksiat itu menuju kepada ketaatan kepada Allah. Itu yang namanya jihad. Jihadun nafs, jihad diri. Jadi tatkala Kanjeng Nabi dulu perang Badar,
perang yang luar biasa. Kanjeng Nabi pasukannya sekitar 300, sedangkan musuh itu ribuan. Musuhnya ribuan, terus pasukannya Kanjeng Nabi itu hanya sekitar 300, jadi nggak sebanding, 1:3. 1:3. Terus dimenangkan sama Allah. Walaupun dengan sekuat tenaga pasukan kaum muslimin, umat muslim itu berperang itu dengan luar biasa, dan itu pun dikira sudah perang yang terhebat. Terus kata Kanjeng Nabi, wahai Sayyidina Umar, perang Badar ini belum seberapa besarnya. Loh, emang nanti akan ada perang yang lebih besar ya Rasul? Ada, dan pasti ada. Kaitannya dengan Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Yakin tak kamu ini? Beriman tak kamu ini? Oh, yakin. Nah, ya, iman yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitabullah. Jadi Al-Qur'an ini yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi ini kita imani. Terus iman kepada malaikatnya Allah. Terus iman kepada nabinya Allah, terus iman kepada hari akhir, terus terakhir iman kepada ketetapan baik dan ketetapan buruk, qada dan qadar. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh, dan aku sungguh-sungguh telah menguji terhadap kaum-kaum sebelumnya. Jadi sebelum kita, sebelum Kanjeng Nabi, itu para nabi, para rasul dan kaum-kaumnya itu diuji sama Allah. Dikira cuma kaumnya Kanjeng Nabi, dikira cuma umatnya Kanjeng Nabi, enggak, semua diuji. Untuk apa diuji itu? Untuk apa diuji? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka supaya tahu, Allah itu tahu orang-orang mana yang dia itu benar keimanannya tadi. Shadaqu, keimanannya itu benar enggak nih? Hatinya dan omongannya dan perbuatannya ini selaras enggak ini? Mungkin cuma di omongan toh, cuma di bibir saja ini ngaku-ngaku beriman, hatinya iman enggak ini? Perbuatannya iman enggak ini? Makanya yang dikatakan iman itu wa tasdiqon. Nah, ini shadaqu ini shadiq, wa tasdiqon, jadi membenarkan di dalam hati, wa tasdiqon biqalbi, membenarkan dengan hati, yakin di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan berikrar. Tadi itu ikrar, itu ayyaqulu amanna, itu ikrar, aku iman loh, itu ikrar. Wa amalahu bil arkan, dan yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Kalau ketiga-tiganya ini selaras, lurus, hatinya lurus, ucapannya lurus, terus perbuatannya lurus, betul-betul beriman itu orang. Atau wala ya'lamannal kadzibin, atau ingin mengetahui siapa yang berdusta. Jadi ketahuan. Kalau ngaku-ngaku aku beriman loh, ternyata hatinya ragu-ragu. Aku beriman loh, ternyata perbuatannya jelek. Karena kalau orang beriman pasti gandengannya amilus solehati wal as innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya semua orang itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solehati, kecuali orang yang beriman
iman dalam hatinya, iman dalam lisannya, iman dalam perbuatannya. Wa amilus solihati, dan pasti orang yang beriman, yang betul-betul beriman, keimanannya, keyakinannya udah mencapai hakul yakin, kesempurnaan yakin, akmalul yakin, sudah sempurna keyakinannya, pasti wa amilus solihati, pasti kelakuannya soleh, dan orangnya juga soleh. Kelakuannya udah soleh. Kok bisa tahu Pak kelakuannya soleh? Iya, karena soleh itu ada dua, soleh spiritual katanya gitu, dan soleh sosial. Soleh dalam spiritual, keimanannya ditingkatkan sampai akmalul yakin, sampai mencapai kesempurnaan keyakinan. Terus sholatnya diperbaiki, ditingkatkan juga sampai mencapai khusyuk. Terus zakatnya juga betul-betul diperhatikan. Kalau sudah mencapai haul, udah mencapai nisab, dikeluarkan tuh zakat mal, zakat fitrahnya juga. Terus puasa di bulan suci Ramadan betul-betul dikerjakan dengan keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Terus haji dan umrohnya juga yang dicari hanya ridho Allah, itu namanya soleh spiritual. Soleh sosial, berhubungan dengan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia, baik perkataannya, hatinya baik, perkataannya baik, hatinya rendah hati, tidak pernah menyakiti. Falyakul khairan aw liyasmut, dia perkataannya yang baik-baik saja, atau kalau nggak bisa dia mending berdiam diri atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam. Terus juga orang yang akmalul muslim, juga sempurna imannya, sempurna Islamnya juga. Man salamal muslimuna biyadihi wa lisanihi, bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan tangan dan lisannya. Akmalul muslim, orang yang betul-betul Islamnya yang betul-betul sempurna. Man salamal muslimuna biyadihi wa lisanihi, bisa menjaga perkataannya dari menyakiti lewat tangannya dan lisannya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, jadi Allah ingin mengetahui orang-orang yang betul-betul shadaqu, betul-betul benar nih orang ini. Dan juga Allah ingin mengetahui wala ya'lamannal kadzibin, oh orang ini pendusta nih, bohong ini. Cuma di depan orang dia bilang iya, di belakang dia bilang enggak. Pendusta, munafik ya. Kalau jadi orang yang beriman pasti gagah. Orang beriman itu pasti gagah. Kalau dia berbuat kesalahan pasti mengakui kesalahannya. Ke temannya misalkan, marah tanpa sebab karena pacarnya ngambek, terus bawa ke asrama ngambek juga, disapa sama temannya moro-moro, temannya dibentak. Sehat bro, sehat matamu. Wah loh kok gitu bro, guys, acuh tak acuh, itu menyakiti temannya. Biasanya kalau dia sudah sadar, dia gentle, minta maaf, mas tadi sorry ya, aku lagi hilaf, aku minta maaf ya. Oh iya, aku juga paham kok. Temannya bilang seperti itu, berarti sama-sama beriman. Jadi memaafkan dan meminta maaf itu perbuatan orang yang
beriman. Jadi biasanya manusia itu ngeyelan. Makanya besok itu di padang mahsyar itu ditampilkan itunya amal perbuatannya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal perbuatan sekecil apapun, sekecil dzarrah, sekecil atom, kalau ditafsir itu sekecil biji sawi, saking kecilnya. Kalau di ilmu biologi, ilmu kimia itu sekecil atom. Sekarang ada lagi nano namanya, lebih kecil dari atom. Bapak kok tahu? Ya iyalah, baca ya. Iya. Sekecil apapun perbuatan amal perbuatan kita, baik ataupun jelek, pasti besok dibalas. Makanya kalau ciri-ciri orang beriman itu pasti dia sodaku, siddiq, pasti benar. Jadi misalkan dia salah, dia akui salah. Maaf ya bro, tadi pagi aku muring-muring. Sorry, hilap tadi pagi bro, misalkan. Kalau yang munafik, wala ya'lamanal kadzibin, supaya tahu untuk apa itu? Siapa orang yang berbuat dusta atau pendusta? Siapa sih yang pendusta? Besok ditampilkan sama Allah itu. Karena sifatnya manusia itu pembangkang, ngeyel. Kapan sih aku berbuat salah? Gak menyadari dia. Makanya kita disunahkan sama Kanjeng Nabi itu sebelum tidur kita harus istighfar dulu. Ingetin perbuatan kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, diingetin. Kalau memang ada perbuatan kita yang jelek, yang menyalahi, menyakiti orang, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, besok aku minta maaf sama si A, aku besok minta maaf sama si B. Istighfar dulu dia, minta maaf kepada Allah dulu. Terus besoknya dia secara gentle minta maaf sama temannya yang dia sakiti, misalnya, yang dia marahin tadi pagi atau tadi siang. Makanya dalam surat apa itu, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Maksudnya kitabmu itu yaitu sejarahnya sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kitab itu berbentuk catatan. Di para malaikat kanan kirinya itu mencatat, itu berbentuk catatan, sudah berbentuk kitab nanti yang akan dilaporkan sama Allah itu. Dilaporkannya itu setiap minggu, setiap hari Jumat itu dilaporkan. Setiap hari Jumat itu dilaporkan. Kalau setiap hari itu setiap Isya itu dikumpulkan catatan itu. Setiap Isya dikumpulkan. Jadi subuh nanti berakhir, ntar ini habis Isya ini malaikat itu mengumpulkan catatan kecil untuk dimasukkan ke catatan besar. Nanti setiap Jumat habis sholat Jumat itu biasanya dilaporkan. Atau pas malam Jumat habis sampean berpuasa itu dilaporkan. Jadi clear, detail laporannya itu. Sampean harus diingat sebelum sampean tidur, sampean ingat dulu. Oh, aku tadi pagi berbuat gini. Kalau berbuat baik, sampean mohon sama Allah. Misalkan sampean tadi pagi sampai sore yang sampean ingat perbuatan baiknya sampean, ya Allah, minta kekuatan ya Allah untuk terus aku istiqomah berbuat baik, minta kekuatan. Karena kalau kebaikan itu enggak datang dari kita, semua karena rahmat Allah. Harus sampean yakin itu. Kalau kejelekan pasti dari kita sendiri. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Paham ya? Jadi dalam Al-Quran ini, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum kamu, sebelum umatmu Muhammad, sebelum kamu dan umatmu, ya aku udah uji.
para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Untuk mengetahui, Allah itu untuk mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul benar, betul-betul jujur. Dan wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah itu ingin tahu siapa yang pendusta. Sebetulnya Allah sudah tahu, tapi karena persiapan untuk laporan besok, takutnya manusia itu ngengkel, akhirnya dicatat, akhirnya ditampilkan besok videonya itu loh. Ini loh, kamu dulu berzina di sini jam segini, nggak ada yang tahu, tapi aku tahu, kata Allah. Kapan? Disetel videonya, bantu besok. Iya, ketahuan ya. Kapok dah. Nggak bisa kapok kalau udah di padang mahsyar itu, nggak ada pintu taubat sudah. Tinggal menerima keputusan, sampai itu kebanyakan kebaikannya atau keburukannya. Kalau sampean banyak keburukannya, ya neraka tempatnya sampean. Kalau sampean besok banyak kebaikannya, ya surga tempatnya sampean. Semoga kita sama Allah diberi kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan, dikumpulkan menjadi dalam golongannya orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Semoga kita dijauhkan dari orang kadzibin, golongan orang yang pendusta. Gitu. Ciri-cirinya orang yang istiqomah dalam keiman itu apa? Ciri-cirinya bisa dilihat. La yastaqim imanuhu wa la yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Kata Allah seperti itu. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Hadisnya seperti itu. La yastaqim imanuhu hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Jadi dilihat dari perkataannya. Jadi tidak akan beriman orang, tidak mengatakan beriman orang itu hatinya, kalau hatinya tidak beriman, sampai hatinya beriman. La yastaqim imanuhu, tidak istiqomah, tidak benar imannya seorang itu sampai hatinya beriman. Tidak dikatakan hatinya beriman. La yastaqim qalbuhu, tidak dikatakan hatinya itu beriman. Hatta yastaqim lisanuhu, sampai istiqomah juga lisannya itu dalam kebenaran. Gitu. Jadi kalau orang sudah perkataannya dusta, dia berarti imannya juga dusta. Ini dijawab semua sama Allah. Jadi kalau sampean sering berbohong, berarti imannya sampean itu bohong, cuma di bibir saja. Amantu billah, gak bisa. Karena kalau sampean perbuatannya sudah munafik, perkataannya sudah sering berbohong, berarti imannya sampai itu bohong. Ketahuan dari situ. Jadi tidak dikatakan beriman sampai hatinya juga istiqomah dalam keimanan. Tidak dikatakan hatinya istiqomah dalam keimanan sampai lisannya istiqomah dalam keimanan. Jadi kalau sampean iman, pasti sampean amalus soleh, berbuat soleh, mengamalkan soleh, jujur, bertanggung jawab, siddiq itu jujur, amanah juga sampai itu amanah orangnya. Kalau ada orang nitipkan barang disampaikan, dijaga, itu amanah. Ada juga orang juga curhat sama sampean, itu sebuah amanah, karena orang itu yakin kalau sampean itu bisa menampung dan bisa menjaga apa yang dia curhatkan, tidak akan dibocorkan sama orang. Kalau sampean nggak amanah, sampean bocorkan, berarti khianat.
pengkhianat. Fatonah juga cerdas. Sampai tuh kalau ingin cerdas istiqomah, belajar dan terus belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiballadzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini.
مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu